Hai, salam cuan, ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsul Hadi. Hari ini kita akan membahas materi yang lebih cuan, yaitu IPO. Nah, Initial Public Offering atau dalam bahasa Indonesia disebut penawaran umum perdana. IPO adalah proses di mana perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada investor dan masyarakat umum. Saat sebuah perusahaan melakukan IPO, saham-saham perusahaan tersebut akan tersedia untuk dibeli oleh siapa saja yang tertarik, bukan hanya oleh pemegang saham internal perusahaan. Untuk syarat-syaratnya apa sih kalau kalian ingin memiliki, andai kalian memiliki perusahaan ingin melakukan IPO, ataupun kalian selaku top manajemen ingin perusahaan yang kalian handle melakukan IPO. Oke, ini ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan perihal syarat dan manfaat untuk IPO. Untuk melakukan IPO, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama yaitu adalah perihal aset. Aset perusahaan harus memiliki besaran aset minimal tertentu yang ditentukan oleh otoritas pasar modal yang di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia, perusahaan yang ingin melakukan IPO harus memiliki besaran aset minimal tertentu, misalnya senilai 100 miliar agar bisa masuk ke papan utama. Yang kedua, keuangan yang sehat. Perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang sehat dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Yang ketiga, prospek bisnis yang menjanjikan. Investor akan melihat prospek bisnis perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa yang akan datang atau di masa yang depan. Yang keempat, kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku di negara tertentu atau yang di negara yang diduduki. Yang kelima, mengenai transparansi. Perusahaan harus memiliki tingkat transparansi yang tinggi dalam mengungkapkan informasi kepada publik. Nah, itu syarat-syarat apabila kalian selaku owner ataupun top manajemen ingin perusahaan yang kalian pegang melakukan IPO, Initial Public Offering. Nah, manfaatnya apa aja sih apabila perusahaan yang kalian handle dapat melakukan IPO? Nah, ini ada beberapa manfaat yang dapat saya bagikan apabila perusahaan yang kalian handle melakukan IPO. Antara lainnya yaitu memperoleh sumber pendanaan baru. IPO memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana baru dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Melakukan IPO, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. IPO dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan industri. Yang keempat, meningkatkan likuiditas saham. Dengan menjadi perusahaan publik, saham perusahaan dapat diperdagangkan di pasar saham sehingga meningkatkan likuiditas saham. Yang kelima, meningkatkan akses ke pasar modal. IPO memberikan akses perusahaan ke pasar modal untuk mendapatkan pendanaan tambahan di masa depan. Nah, harap dicatat bahwa persyaratan dan manfaat IPO dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di setiap negara. Jika Anda memiliki pertanyaan yang lebih lanjut mengenai IPO, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat hukum yang berpengalaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam cuan. Terima kasih.